Persilakan. Oke, terima kasih Bu Dona Yuliasari, Duta Rumah Belajar dari Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Selamat sekali lagi telah masuk ke level 2. Sebelumnya izinkan saya share screen dulu Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk paparan materi saya di sini, Bapak Ibu, ada di kegiatan belajar 2, implementasi pembelajaran digital. Ya, Bapak Ibu, untuk mempersiapkan pembelajaran digital itu sendiri, Bapak Ibu dapat menerapkan filosofi berpikir global, bertindak lokal, think globally, act locally. Nah, di sini Bapak Ibu, singkatnya kita gali pengetahuan dari Bapak Ibu sebanyak mungkin dari berbagai sumber, perkaya referensi, namun terapkan sesuai dengan kebutuhan yang kondisi lokal. Nah, terkait dengan implementasi pembelajaran digital, di sini kita akan kupas tuntas ya Bapak Ibu, sebelum untuk pembelajaran digital. Nah, Bapak Ibu ada 4 tahapan di sini yang bisa Bapak Ibu lihat. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menganalisis kebutuhan terlebih dahulu. Nah, Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan perlu melakukan penilaian kebutuhan, pemindaian lingkungan, atau evaluasi kondisi sebagai bentuk perencanaan tindakan yang menentukan peserta didik yang akan dilayani, pengembangan profesional, serta sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana teknologi. Nah, setelah Bapak Ibu menganalisis kebutuhan di Satuan Pendidikan Bapak Ibu, atau di Dinas Pendidikan. Nah, lalu Bapak Ibu kemudian kita melihat kembali tujuan, sasaran, dan aktivitas. Nah, tujuannya itu apa? Kita selaraskan tujuan nasional dengan kondisi lokal dan kontekstual. Nah, ada juga lini masanya, komunikasi antar pemangku kepentingan, ya, kejelasan peran dan tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu juga bisa juga berkolaborasi minimal dengan rekan guru atau dengan kepala sekolah atau dengan organisasi yang Bapak Ibu ikuti di luar lingkungan sekolah. Lalu selaraskan dengan standar kurikulum. Kemudian strategi terdefinisi untuk apa? Evaluasi dan asesmen dan model pembelajaran digital. Setelah Bapak Ibu menentukan tujuan, sasaran, aktivitas, nah kita lihat lagi unsur pendukungnya. Nah, siapa saja, apa saja diperlukan dalam persiapan pembelajaran digital ini? Nah, di sini ada infrastruktur, lalu perangkat yang Bapak Ibu gunakan, kemudian teknologi dan perangkat keras, apakah itu komputer, laptop, Chromebook, dan lain sebagainya. Juga ada anggaran, ya Bapak Ibu ya, kapasitas SDM dan profesionalisme, sejauh mana Bapak Ibu menguasai aplikasi dalam penerapan pembelajaran digital ini. Kemudian konten apa yang Bapak Ibu akan tampilkan, ya, strategi belajarnya, penilaian, kemudian ada pelatihan, inovasi lokal, ya, salah satunya misalnya dalam pembelajaran digital Bapak Ibu mengangkat kearifan lokal yang ada di daerah tempat Bapak Ibu mengajar. Kemudian ada dukungan pemerintah. Ya, kita juga harus minimal dukungan dari kepala sekolah juga mendukung Bapak Ibu dalam mempersiapkan pembelajaran digital serta kepemimpinan yang komunikatif dan kolaboratif. Nah, terakhir dalam persiapan pembelajaran digital ini, Bapak Ibu juga akan melakukan evaluasi. Nah, mengukur efektivitas rencana pembelajaran digital Bapak Ibu. Aktivitas sesuai nggak dengan konten atau materi dari yang Bapak Ibu terapkan. Kemudian rencanakan kolaborasinya Bapak Ibu. Komunikasi, umpan balik, dan penyesuaian selama implementasi pembelajaran digital. Kemudian tentukan metode formatif dan sumatifnya dalam tahap evaluasi ini. Nah, sekarang kita akan, setelah kita mempersiapkan pembelajaran digital, Bapak Ibu, nah, Bapak Ibu juga memerlukan sebuah desain lanjutan, ya, atau desain yang lebih tinggi yang disebut dengan Advanced Methods in Distance Education dan langsung diaplikasikan pada salah satu bentuk atau tool pembelajaran digital, yaitu salah satunya adalah Web Course Tool atau WebCT
Dengan menggunakan metode ini akan diperoleh keberhasilan dalam pembelajaran digital. Kita akan lihat Bapak Ibu. Mohon maaf, Ibu, ada kotak, mungkin kotak chat ya, atau apa yang bisa ini kan? Bentar. Saya izin share screen lagi ya, Ibu ya. Baik. Tadi nampak yang saya share screen, Bapak Ibu? Kelihatan. Ya, kelihatan. Oke. Izin saya share screen lagi. Oke, terlihat jelas Bapak Ibu? Ya, terlihat jelas. Oke, sekarang kita akan melihat pengelolaan pembelajaran digitalnya. Nah, ada terbagi 4, teknik pemantauan, ya, kemudian perangkat lunak dan materi pembelajaran, penyimpanan laporan dan portofolio, serta teknik pengelolaan belajar. Nah, di teknik pemantauan, pemantauan capaian tujuan, ya, pendidik atau guru adalah fasilitator belajar. Nah, Bapak Ibu juga harus terampil teknologi. Kemudian, Bapak Ibu juga terlibat aktif dalam pemantauan belajar dan penyelenggaraan belajar. Nah, ini salah satu teknik pemantauan dalam pengelolaan pembelajaran digital. Kemudian, Bapak Ibu, selain ada teknik pemantauan, Bapak Ibu juga memperhatikan perangkat lunak dan materi pembelajaran yang akan Bapak Ibu gunakan nanti dalam pembelajaran digital. Nah, apa saja itu? Kemudahan memperoleh software dan materi pembelajaran. Nah, softwarenya itu apa aja? Nah, salah satunya mungkin yang mudah dan terjangkau, ya Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu gunakan, misalnya seperti aplikasi video, KineMaster, ya, atau aplikasi pembuatan video lainnya kayak Filmora. Nah, kemudian prosedur penggunaan software tersebut sehingga membantu pengelolaan kelas dan peserta didik. Nah, tadi di KB1 Ibu Sunaria sudah menjelaskan misalnya Bapak Ibu menggunakan Google Form. Nah, bisa juga Bapak Ibu kembangkan dengan Quizizz atau aplikasi yang terdapat pada portal Rumah Belajar juga sudah tersedia Bapak Ibu. Kemudian juga membantu pemberian bimbingan belajar dan bantuan teknis saat proses berlangsung. Nah, lalu kita lihat lagi ada penyimpanan laporan dan portofolio. Dapat dilakukan secara manual ya atau otomasi, kemudian menggunakan software khusus atau yang sudah built-in dengan sistem. Nah, untuk mengetahui capaian pembelajaran dan pelaksanaan belajar sistematik. Nah, biasanya Bapak Ibu setelah memiliki akun pembelajaran, nah di sana Bapak Ibu bisa melakukan ya penyimpanan laporan atau portofolio peserta didik secara digital. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian kita melihat lagi ada teknik pengelolaan belajar. Ya, tentukan ukuran unit belajar, individu, berkelompok atau klasikal. Kemudian tergantung pada jenis gaya belajar dan aturan-aturan lain yang berlaku dalam proses pembelajaran digital. Dan yang terakhir, menentukan strategi sesuai dengan kondisi kebutuhan. Nah, untuk KB2, pengelolaan pembelajaran digitalnya seperti Bapak Ibu ya. Jadi ada 4 tahap, teknik pemantauan, perangkat lunak dan materi pembelajaran, penyimpanan laporan dan portofolio, serta teknik pengelolaan belajar. Nah, untuk di KB3, Bapak Ibu, di sini ada observasi contoh pembelajaran digital. Saya izin share screen lagi ya Ibu Dona. Di sini, di modul Bapak Ibu, di KB3 ini, observasi contoh pembelajaran digital. Nah, di video yang diberikan Bapak Ibu, ada lebih kurang 2 video. Di sini ada contoh, ya, contoh praktik baik pembelajaran digital. Bapak Ibu bisa menonton implementasi pembelajaran digital di sini, bagaimana langkah-langkah Pak guru yang membuat video ini melakukan implementasi pembelajaran digital hingga sampai tahap evaluasinya Bapak Ibu. Nah, di sini ada 2 video, Bapak Ibu bisa
melihat contoh pembelajaran digital ini. Bagaimana praktik baiknya dalam implementasi pembelajaran digital. Kemudian setelah Bapak Ibu melihat video ini, kemudian coba Bapak Ibu diskusikan dengan rekan Bapak Ibu yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, sekarang setelah Bapak Ibu melihat video tersebut, Bapak Ibu bisa melakukan evaluasi. Nah, evaluasinya bagaimana? Seperti ini ya Bapak Ibu, evaluasinya. Nah, di sini setelah Bapak Ibu mengamati contoh observasi video tadi, nah Bapak Ibu mencek kembali laporan observasinya. Kita lihat ada catatan dari aspek yang diamati, bagaimana kualitas video yang ditampilkan. Kemudian, kemudahan untuk dipahami. Paham nggak Bapak Ibu dengan video yang ditampilkan tadi untuk mereviewnya saja. Kemudian ada prosedur pembelajaran digital, prosedur apa yang digunakan dalam video tersebut. Kemudian komponen digital dalam sistem. Terkait dengan modul 5 ini, Bapak Ibu, ya, di sini kita juga kaitkan dengan unsur TIPEK tadi. Ada teknologinya, ada unsur pedagogiknya, dan ada unsur kontennya. Nah, jadi dalam observasi contoh pembelajaran digital, Bapak Ibu juga harus mengamati adakah unsur TIPEK-nya tadi yang sudah dijelaskan sama Ibu Sunaria. Oke Bapak Ibu, nah pembelajaran digital dapat kita rumuskan sebagai apa? Nah seperti yang Williams dalam Munir tahun 2017 mengeluarkan bukunya, dia mengatakan a large collection of networks that are tied together so that many users can share their vast resources. Nah apa maksudnya? Yang meliputi aspek ada perangkat keras, ya berupa seperangkat komputer yang saling berhubungan satu sama lain yang memiliki kemampuan untuk mengirimkan data, baik teks, pesan grafis, video, maupun audio. Nah, apalagi sekarang Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu bisa melakukan, ya, apalagi sekarang, walaupun sudah tatap muka, jangan kita sampai lupakan bagaimana kita menciptakan sebuah inovasi dalam pembelajaran digital, Bapak Ibu. Nah, sekarang dengan kemampuan ini, pembelajaran digital dapat diartikan sebagai Sylvia mengingatkan waktu 5 menit lagi. Oke, siap Ibu. Nah, sebagai suatu jaringan komputer yang saling terkoneksi dengan jaringan komputer lainnya ke seluruh penjuru dunia. Nah, Bapak Ibu, apalagi sekarang dengan adanya internet, Bapak Ibu bisa mencari sumber referensi yang bisa membantu Bapak Ibu dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, salah satunya dengan Bapak Ibu merancang pembelajaran digital, nah melihat observasi pembelajaran digital dan mengaitkan dengan unsur TIPEK tadi. Sekian dari saya Bapak Ibu. Nah, saya kembalikan kepada Ibu Dona. Terima kasih. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.